Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ade Suhenda, CGP 5 Kabupaten Bandung. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Kegiatan aksi nyata modul 1.4 adalah untuk mengimplementasikan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dan menerapkan keyakinan kelas di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah membagikan pemahaman dan pengalaman kepada kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan orang tua peserta didik melalui seminar yang dilaksanakan secara luring di sekolah. Dan berdasarkan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang dibuat dalam koneksi antar materi, maka kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan adalah menerapkan keyakinan kelas untuk menanamkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam aksi nyata ini adalah: pertama, kolaborasi dengan kepala sekolah tentang pembuatan kesepakatan kelas. 2. Sosialisasi membuat keyakinan kelas pada peserta didik kelas 6A. 3. Curah pendapat antar kelompok dan pembuatan kesepakatan kelas. 4. Penerapan kesepakatan kelas yang telah dibuat. 5. Refleksi dan evaluasi. 6. Kolaborasi dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan seminar. Dan 7. Pelaksanaan seminar budaya positif. Berikut adalah dokumentasi berupa foto atau video kegiatan aksi nyata. Dimulai dengan kegiatan kolaborasi dengan kepala sekolah tentang pembuatan kesepakatan kelas. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi membuat kesepakatan kelas pada peserta didik kelas 6A. Kegiatan curah pendapat antar kelompok. Dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas oleh masing-masing kelompok. Setelah selesai membuat kesepakatan kelas, peserta didik memilih hasil kesepakatan kelas yang akan ditempel di dinding kelas. Kegiatan dilanjutkan dengan menempel kesepakatan kelas di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh peserta didik. Setelah kegiatan pembuatan kesepakatan kelas selesai, maka dimulailah penerapan kesepakatan kelas tersebut, di mana dilaksanakan uji coba selama 3 hari oleh peserta didik kelas 6A.
Kemudian pelaksanaan refleksi dan evaluasi setelah 3 hari pelaksanaan kesepakatan kelas. Refleksi dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kekurangan atau kelebihan dari kegiatan ini dan hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan agar kedepannya kegiatan ini menjadi lebih baik. Saya berterima kasih kepada Ibu atas kesediaannya untuk saya berbicara, Bu. Jadi maksud saya ini adalah berhubungan dengan tugas Ibu tahu kan program guru penggerak bahwa ada tugas aksi nyata. Di aksi nyata itu nanti saya akan membuat kesepakatan kelas dan nanti diseminarkan kepada guru-guru yang lain. Dan mungkin nanti disosialisasikan kepada orang tua peserta didik. Nah, mungkin bisa perwakilannya saja. Nah, jadi temanya yaitu membuat kesepakatan kelas untuk menanamkan budaya positif di sekolah seperti itu. Jadi saya minta izinnya kepada Ibu adalah untuk mengadakan seminar itu. Untuk perizinan, insya Allah diizinkan untuk aksi nyata ini semoga sukses. Adapun untuk pelaksanaannya adalah hari apa tepat? Rencananya hari Kamis. Hari Kamis. Tanggal 25 Agustus 2020. Berarti pesertanya guru? Pesertanya guru ada 10 orang. Dan nanti ada orang tua sebanyak 18 orang. 18 orang. Jadi perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga sukses itu. Amin. Jadi terima kasih atas izin yang diberikan. Sama. Ini sebagai sebuah kolaborasi. Kolaborasi antara saya sebagai penggerak di sebagai kepala sekolah dan kerjasama dengan guru-guru dan orang tua. Dan kegiatan aksi nyata modul 1.4 diakhiri dengan kegiatan seminar budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan seminar ini diikuti oleh kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan perwakilan orang tua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allahi. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa di tempat ini dalam rangka seminar budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat dan salam semoga sabtu limpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SDN Karwangi atas izinnya, kepada rekan-rekan jawab, rekan guru atas partisipasinya, dan kepada orang tua yang telah memenuhi undangan. Meskipun ini kegiatannya di sekolah tapi berkaitan erat dengan namanya peserta didik, berkaitan erat dengan orang tua. Mengingatkan bahwa ini bukan rapat tetapi seminar. Seminar itu memaparkan misalkan karya saya ya. Nanti kedepannya harus lebih seperti ini, harus diperbanyak agar orang tua itu tidak hanya semata datang ke sekolah mengantar, atau datang ke sekolah kalau ada bagi rapor, kalau ada masalah misalnya jarang ketemu sama guru. Tapi kalau ada kegiatan dengan seperti ini, komunikasi, kolaborasi itu gampang. Kolaborasi antara orang tua dengan guru dengan peserta itu gampang. Nah, kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatan saya karena sedang mengikuti guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Jadi harus mengadakan seminar. Kebetulan temanya yaitu budaya positif ya di lingkungan sekolah. Nah, sebelum ke acara yang inti, kita buka dulu kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang budaya positif di lingkungan sekolah ya. Jadi langsung ke materi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada pengantar dari Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita udah lupa ya, yang tahunya kita tutupi aja dari gitu aja. Nah, sebenarnya banyak. Nah, guru penggerak ini seiringan dengan kurikulum. Kebetulan kalau di kita belum kurikulum merdeka, ini masih kurikulum 2013 untuk tahun ini. Tapi mungkin tahun depan sudah kurikulum merdeka. Nah, ini sejalannya dengan Ki Hajar Dewantara. Karena guru penggerak itu diadakan setelah COVID. Jadi pembelajaran yang untuk memperbaiki siswa setelah terjadinya COVID-19. Tahu kan selama COVID gimana pembelajarannya? Hasilnya ya anak-anak tidak maksimal kemarin akibat belajar di rumah. Warga sekolahnya tidak saling mendukung, tidak saling kerjasama. Karena pada kenyataannya banyak tuh di sekolah guru antar guru itu tidak akur, banyak. Kita mah tidak ada di sononya. Nah, sekarang tanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu, apa penting menciptakan suasana positif di lingkungan kita, di sekolah kita? Orang tua juga kan. Kalau itu harus saya itu sangat menginginkan orang tua itu yang aktif, bukan hanya datang ke sekolah kalau ada masalah dipanggil, datang ke sekolah nantar anak. Kalau apa bilang gitu, misalkan Pak gimana kalau misalkan ini ada ini. Kegiatan sekolah itu harus diikuti oleh orang tua, harus aktif. Misalkan nanti ada pramuka rencananya kita ada LT1, coba orang tua ikut gabung gitu. Nggak harus sekolah di ayo tuh gabung diundang jadi ikut undang doang gitu, datang ke sekolah sekali-kali kan bisa ya. Nah jadi kolaborasi sekolah dan orang tua itu bagus. Makanya ini yang terpilih loh, yang saya pilih itu yang datang ke sini itu belum ngerti restitusi. Upamanya pas nonton YouTube, nah berarti restitusi itu ada sebenarnya contoh praktiknya. Perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jelaslah, kalau budayanya mau positif, lingkungan juga harus positif. Negatif contohnya, datang gurunya maju gitu, datang ke sekolah, cek muridnya terkenal sih, datang. Itu udah baiknya budayanya udah negatif. Tapi 5S coba senyum, sapa, salam, sopan, santun. Tak kali mama yang murah sekali kalau ada di kelas itu yang manyun gitu. Senyum, ayah senyum. Ya, harus perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikirkan. Kalau sudah positif itu anak itu gampang dididik. Belajarnya enak, berpikirnya enak. Ya, termasuk mungkin lingkungan positif di rumah loh. Jangan sampai anak dari rumah membawa masalah gitu kan. Jadi tergantung ke orang tua karena kita kolaborasi lingkungan di keluarga dan di sekolah saling berkaitan. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah.
sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu universal. Makna kata disiplin kalau yang terlintas oleh kita itu kata tertib nih harus dilaksanakan, pengaturan nih harus dilaksanakan, kalau tidak dihukum. Kita disiplin seperti itu kan yang kita tahu. Nanti akan secara sendiri nanti nyambung ya dari disiplin ke nilai kebajikan, nanti keyakinan kelas, terus nanti guru dalam posisi kontrol seperti apa harus nyambung. Nah, kalau di Kemendikbud profil pelajar Pancasila yang nilai kebajikan yang dicanangkan. Kalau di 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation bahwa ini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Tapi kalau menurut saya yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu ternyata kalau dibahas dalam pembahasan itu sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan universal. Jadi rangkumannya ini. Sekarang ada teori motivasi. Hukuman 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Jadi gini, motivasi itu kan dorongan orang dia berperilaku akan seperti apa. Motivasinya itu ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, nah, misalkan Bu Eti datang ke sekolah tepat waktu. Motivasi Bu Eti datang ke sekolah tepat waktu itu apa? Dari ketiganya, apakah datang tepat waktu itu karena ingin ditegur, karena tidak ingin diberi hukuman atau ditegur, tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah misalkan, atau dia datang tepat waktu itu karena ingin mendapat penghargaan atau pujian? Wah, ini ada tapi kan tidak itu. Atau misalkan pada Abi sudah biasa, Abi ingin teladan supaya anak-anak juga mengikuti. Itu kan motivasi yang ketiga. Atau bisa saja ketiga-tiganya ada kayak dipuji, ya, mau ditegur ke kepala sekolah, ya. Tapi tidak ada kemauan, bisa saja 1, 2 atau ketiga-tiganya kita motivasinya ada. Ya itu mah kontrolnya balik ke diri sendiri. Ya, nanti kasih uang 1.000 sering banget. Tapi lama-lama si anak itu ada kecenderungan dia mau ngacung, mau menjawab karena ingin dapat. Sekali-kali boleh, kalau seringan jangan. Tapi nanti deh, Bapak dipajang hadiah, kembali kelas 6 ya. Pak dipajang hadiah, agak bingung tadinya. Makanya orang menyiapkan hadiah ulang kue dan lain di mall itu door prize. Nah itu, ingat penghargaan itu hanya jangka pendek. Jangka pendek. Kami yang bisa menjawab, Bapak kasih permen. Udah stop. Besoknya jangan lagi nanti kapan-kapan. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Karena kalau udah jangka panjang itu relatifnya jadi hukuman. Penghargaan itu tidak efektif. Kadang anak itu pada gimana yang artis 1.000 yang nggak efektif kok. Terus merusak hubungan. Anak yang ngacung terus dapat penghargaan, punya ngacung juga dipastikan. Anak yang lain, dari segitu kurang mah cing itu kurang.
ngacung baik. Terus tiba-tiba saya ketemu ngacung dulu, pasti ada cenderung ke sana, musuhan, dimusuhi teman, itu akan jadi merusak hubungan. Lingkungannya seperti kelas itu sudah negatif. Sekali-kali kalau udah kepepet ya silakan, tapi jangan keseringan. Terus yang tadi menurunkan tempat, menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas yang tadi, yang tadinya mau ngacung karena tidak dikasih penghargaan, mau ngacung otomatis. Aduh, nah hanya orang ngacung biasa baru datang orang kalah ngajar atau kumaha. Atasnya murid juga berkurang, menurun. Yang tadinya banyak ngacung karena tidak dapat hadiah, diam semua. Apalagi kalau mancing di kelas 6 itu, hopal ngacung. Karena harus seperti itu. Nah, sekarang restitusi. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bila ada seseorang berbuat salah kepada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan, kemungkinan besar jawaban Anda tidak apa-apa, jangan dibiasakan. Bisa, tapi kalau sudah budaya susah ya, karena budaya Sunda, somea, bagel, pinter, gitu. Pinter. Kalau ada yang salah, aduh, saya bisa kata, punten, abi biasa nanti dibantu satu ya, oh iya, sepakat. Jangan dibiasakan terus. Biarkan mereka memperbaiki kesalahannya. Oh iya, misalkan ngadumpak bukunya murah, ya mantap campurannya di sana bukunya. Itu udah bagian dari restitusi. Ini ke anak juga kan, ya udah nggak usah Koreanya nikah. Kalau ada orangnya nikah, pada omongan juga, ya udah. Udahlah, duduk aja. Nah, jangan seperti itu. Tapi biarkan anak kadang-kadang kayak rumah. Direstitusi saja, dipanggil. Jangan misalkan kalau ngomong menghukum kayak konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu di depan anak di kelas. Ya kamu ya. Nah, biasakan. Udah nanti mulailah dari keyakinan kelas. Ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kalau kita tuh tahu tata, tertib atau peraturan sekolah. Kenapa sekarang jadi keyakinan kelas? Contoh. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kalau saya menyimpan peraturan kelas di kelas itu usum. Karena peraturan itu biasanya tidak ada konsekuensi, kadang berupa hukuman. Karena yang membuat peraturan itu biasanya gurunya, betul tidak? Harus tepat waktu. Tapi guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu nanti ya ada caranya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kemungkinan jawaban Bapak Ibu adalah untuk kesehatan atau keselamatan itu. Nah, keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat gitu. Tersurat, ada tulisannya, ada apanya. Kalau keyakinan kelas sudah dilaksanakan, lingkungan insya Allah jadi positif. Kalau lingkungan kelas sudah positif, lingkungan sekolah juga akan positif, dan budaya positif akan tercapai. Enak datang ke sekolah terheja, nyari sekolah nak butut, tapi kalau ada lingkungan yang positif, insya Allah saya yakin enak.
kadang tamu kalau masuk ke rumah orang gitu, kalau vibe rumahnya positif itu beda aja gitu, nyaman gitu kan. Tapi kalau misalkan rumahnya negatif, misalkan orangnya atau apa yang nggak nyaman saja, itu secara otomatis. Nah sekarang di sini ada contoh foto kegiatan. Ini ya, yang pertama untuk di kelas, baik di rumah, sosialisasikan dulu ke anak bahwa keyakinan kelas itu seperti ini, kesepakatan kelas itu yang membuat adalah kalian, bukan bapak, bukan ibu. Kalian maunya apa? Biarkan mereka nulis di kertas, curah pendapat gitu. Jadi nanti harus disepakati oleh kalian, bukan disepakati oleh kelas lain, tapi disepakati oleh kelas, kalau kelas 6 ya kelas 6 disepakatinya. Itu berlaku untuk di kelas 6 saja. Maunya seperti apa? Karena kemarin juga Pak Bima supaya itu diganggu kumaha, ya udah sok kumaha kata-katanya saling menghargai, itu masuk ke sana. Jadi anak-anaknya sebenarnya kalau udah mereka senang ketika kerjasama keluar gitu ya, yang biasa nama cicing gitu, orang cocok tuh turun rese, apalagi produk COVID gitu ya, susah perkalian ya kali-kali mah tuh kata pola rapat naon pulang rapat dipanggil oleh PIP gitu. Kali-kali nanti sama Bu Esti, ayo dong orang tua kesini yuk kita bikin keyakinan orang yang lebih mudah dicerna. Kalau anak kelas 1 itu misalkan tidak boleh menghargai, tidak mengganggu teman, seperti apa. Kalau sudah selesai misalkan baca buku, kalau sudah mengerjakan sudah mengerjakan tugas di kelas, melanjutkan dengan membaca ulah keluar. Sekarang kebutuhan manusia. Kenapa anak bisa melanggar kesepakatan kelas tadi? Ya karena ada kebutuhan dasar manusia yang harus mereka penuhi. Ada 5 motivasi atau 5 kebutuhan dasar. Ini contoh kasusnya. Ibu Aan guru kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Ya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Aan, apa yang akan Anda lakukan? Kami menanya, ini ibu ya, apakah akan seperti itu atau kira-kira apa alasan Doni? Nah, kita ditanyakan. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas, kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universalnya. Motivasi dia melakukan itu apa? Atau kebutuhannya apa? Yang 5. Penguasaan bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup secara umum ya. Kalau secara khusus, kenapa si Doni minta bekal? Mungkin karena dia tidak diberi bekal oleh ibunya, jadi ingin makan. Itu hubungannya dengan perut, bertahan hidup. Ya udah, Abi kan kasihnya boleh Abi mental. Tapi dia tidak terpenuhi itu kebutuhan bertahan hidupnya. Itu berhubungan dengan orang. Maka itu karena dia ingin menguasai. Jadi saya kan pemimpin. Jadi belagu kalau kita bilang. Jadi teman-temannya harus tunduk sama dia. Alasannya ada yang seperti itu. Atau misalkan kesenangan. Ya Abi mah Bu, Pak, mantap dengan kebetulan Abi. Misalkan cerik gitu ya. Ada yang seperti itu.
Dia tuh bikin senang ke dia. Kalau temannya susah, dia jadi senang. Itu kesenangan. Kita identifikasi kebebasan, bebas memilih. Abimah coba kau lihat mukanya, no, teman kita tahunya bawain roti. Pilihan dia tuh pengennya roti, gitu. Pengen bebas memilih, bebas orang, orang yang roti. Nah, dia punya teman, pusing bukaan, terus kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja bukan kurang perhatian dari guru, kurang perhatian dari orang tua, dia mengganggu temannya karena ingin diperhatikan, ingin cemburu. Guru saya ada murid yang salah kata atau gitu, ada orang kerja gitu, supaya ibu dipanggil gitu ya, ibu dicarikan ke atau karena dia ingin dirasa diterima gitu. Atau kalau di deka di orang mana deka itu pinginnya itu gue orang deka kalau udah ngomong panjang lebar mah atau deka praktek kan pertama ya sudah dipanggil hari pertama masuk diperhatikan gitu. Ya itu karena kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kalau mungkin anaknya misalkan buat tuanannya dihindari karena nakal atau apa. Nah, bagaimana posisi kita itu? Oh, ini anak ini diterima. Jadi dia melakukan kesalahan itu supaya dilihat oleh gurunya, dilihat oleh teman-teman, diperhatikan. Mungkin caranya yang kurang tepat. Pencapaian yang Anda inginkan apa? Nah, sekarang dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, di mana bahwa itu kan udah titik puncak hidup saya loh. Kalau teman-teman saja waktu di DP itu ada kan 1-2 orang di PNS, kebanyakan kan belum PNS, ada yang P3K baru pindah gitu. Kebanyakan dari 1-2 orang itu titik puncaknya itu ketika mereka diangkat jadi PNS. Terus kalau saya jawab belum ada, belum mencapai titik puncak, masih mau titik puncak nih. Terus titik puncaknya apa? Kata instruktur, kepala dinas. Nanti kalau jadi kepala dinas pendidikan gitu, sekarang orang mau titik puncak. Oh iya ya, berarti ada cita-cita yang belum tercapai gitu. Nggak apa-apa, cita-cita mau segede apa juga silahkan, tidak ada yang melarang. Ya, big dream. Apa yang Demikianlah kegiatan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.